Wassalatu wassalam ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kumpulan hadis yang mengumpulkan pokok-pokok dalam agama Islam, yaitu hadis al-Arba'un an-Nawawiyah yang ditulis oleh atau yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita akan membaca hadis yang ke-5 yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-hadithul khamis, hadis yang ke-5, an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ahdatha, mengada-adakan, fi amrina, dalam urusan kami ini, mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan termasuk bagian dari agama, maka amalan tersebut tertolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Masya Allah, dua riwayat yang sangat indah, sangat penting bagi kita seorang muslim untuk memahaminya. Yang pertama disebutkan secara global bahwasanya siapa yang mengada-adakan, membuat perkara baru. Dan yang kedua disebutkan siapa yang mengamalkan hal tersebut, Jadi bukan hanya orang yang mengadakan, tapi juga mereka yang mengamalkan, semuanya tertolak. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia adalah Ummu Abdillah, Ummul Mukminin, salah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan walaupun beliau tidak memiliki anak, beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah, menunjukkan bolehnya kita berkunyah walaupun tidak memiliki belum memiliki keturunan. Kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ucapan beliau, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam perkara kami ini, yaitu dalam syariat kami ini. Dan ahdatsa adalah sebuah kata yang dilafatkan untuk mengada-adakan sesuatu. Jadi sebelumnya belum ada, kemudian ia mengadakan hal tersebut, baik itu berupa ibadah dan selainnya. Namun dalam syariat ini berarti yang dimaksudkan adalah ibadah, yang tentunya ia mengada-adakan ibadah tersebut yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, karena dimaklumi bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah adalah harus ada perintahnya, harus ada tuntunannya. Tidaklah kita beramal dengan suatu ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan akan hal tersebut. Adapun ibadah yang tidak ada dalilnya, tidak datang satu pun dalil yang menyebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak disyariatkan. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka ialah yang disebut sebagai mubtadi', muhdits. Orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada sebelumnya, yang sebelumnya belum datang, tidak ada contohnya, maka amalan tersebut itu tertolak, karena sesungguhnya sebuah ibadah dan seluruh amalan-amalan tidaklah akan diterima atau tidak sahih kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada seorang manusia yang datang atau membuat suatu bentuk ibadah yang baru, yang tidak ada dalam syariat, maka ia adalah syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Dan itu yang ia bawa bukan termasuk dari perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sana ada seorang yang datang dengan sebuah ibadah yang baru, yang di dalamnya mungkin bukan bentuk kesyirikan, walaupun ia ikhlas melakukan hal tersebut, akan tetapi itu bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah perbuatan bid'ah yang tertolak, tidak diterima. Bagaimanapun ia mengamalkannya, bagaimanapun lelahnya ia dalam beramal, tidak akan diterima. Bagaimanapun keikhlasannya dia dalam mengamalkan ibadah tersebut, dalam melakukan ibadah tersebut, hal itu tidak akan diterima, karena tidak datang tuntunannya kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya sebuah amalan yaitu ikhlas kepada Allah dan al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah amalan, dalam amalan bentuk apapun itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat tersebut. Dan syarat yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wa jal, telah berlalu bersama kita, yaitu tentunya dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis pertama dalam Arba'un, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, dan tiada lain, setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini adalah syarat yang pertama untuk sebuah amalan, sebuah ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat pertama dalam seluruh ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia terdapat dalam hadis yang sedang kita baca ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama syariat kita ini, kami ini, maka hal tersebut adalah tertolak. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dalam hadis fa huwa raddun, maka amalan tersebut itu akan tertolak, yaitu tidak akan diterima.
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, bagaimanapun ia berlelah-lelah dalam uh, melakukan ibadah tersebut, seberapa banyak pun harta yang ia keluarkan untuk ibadah tersebut, sebagaimanapun setinggi apapun kehilasan yang ia lakukan dalam ibadah tersebut, maka hal itu tidak cukup untuk menjadikan amalannya diterima. Tidak cukup. Ia membutuhkan dua hal, yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terpenuhi dua syarat ini, maka ibadah tersebut akan diterima insya-Allah taala. Apabila sebuah ibadah kosong atau tidak ada salah satu dari dua syarat tersebut, itulah yang disebutkan dalam hadis, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya tertolak, sia-sia amalannya, sia-sia amalan dari orang yang melakukan amalan tersebut. Dalam hadis ini terdapat dalil akan batalnya amalan yang dibuat-buat. Seluruh amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu akan tertolak, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari dua syarat diterimanya ibadah, dan pelakunya akan adalah orang yang berdosa, tidak diberi pahala. Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan pahala sementara amalannya tertolak? Tidak mungkin. Karena ia adalah orang yang membuat-buat hal baru dalam agama ini. Maka di antara ucapan indah dari seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja apa yang telah diperintahkan, ikuti saja apa yang telah dilarang, jangan dilakukan. Wa la tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah, jangan mengadakan sesuatu hal yang perkara baru. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi, karena hal tersebut sudah mencukupi kalian, yaitu ketika kalian mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu telah mencukupi bagi kalian, Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya perbuatan atau amalan-amalan bid'ah dalam agama ini bukan hal-hal yang lain, ya, sebagaimana di luar ada yang memperolok-olok, yang lancang mengatakan bahwasanya semua yang baru adalah bid'ah, tidak diterima, maka mikrofon dan segala macam yang tidak ada di zaman Nabi itu juga tertolak, jangan digunakan. Sungguh tidak tahu pikiran atau apa yang merasuki akalnya sehingga berkata demikian. Hanya menampakkan kebodohannya sendiri. Tentu yang diinginkan dalam hadis ini adalah fi amrina hada, yaitu dalam syariat kita ini. Bukan hal-hal yang bersifat keduniawian ataukah bersifat wasilah. Bukan. Tapi apa yang ada dalam agama ini berupa ibadah dan lain sebagainya, maka itu tertolak. Adapun hal-hal yang tidak dalam urusan agama ini, maka itu boleh-boleh saja selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Juga dalam hadis ini terdapat bantahan bagi siapa yang mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik. Ini juga sebagai bentuk perlalaian syaitan terhadap mereka,
dan juga bentuk tipu daya syaitan terhadap mereka. Bagaimana mungkin di sana ada bid'ah hasanah sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda dalam hadis yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap hal yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, hal yang diadakan dalam agama ini adalah sesat. Lalu bagaimana mungkin ada kesesatan yang baik? Tidak mungkin. Ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan. Ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan. Tiada lain ucapan bid'ah hasanah muncul hanya untuk memperturutkan atau melampiaskan hawa nafsu mereka sendiri. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut ucapan yang menyelisihi dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, semua bid'ah adalah sayyi'ah, buruk, tidak baik, wa mardudah, dan dia tertolak, tidak akan diterima. Tidak akan diterima sebagaimana hadis yang kita baca pada hari ini. Akan tetapi mereka mengubah namanya, memperindah penyebutannya, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Subhanallah. Itu tiada lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hanya akan membawa manusia pada kesesatan, dan tiada lain mereka mengubah nama tersebut menjadikannya bid'ah hasanah, tiada lain hanya untuk sebagai pembolehan akan apa yang mereka ada-adakan, dan tentu semua akan tertolak. Tentu semua akan tertolak. Sebagaimana salah satu contoh perbuatan bid'ah yang mereka anggap baik adalah al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka itu adalah termasuk di antara bid'ah yang hasanah, karena hal tersebut menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu berarti kita sama saja mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat mulia yang lainnya itu tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, sungguh tidak diragukan bahwasanya mereka yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah adalah orang-orang yang diridhoi dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut tidaklah benar. Hal tersebut tidaklah benar. Tidak ada dalil yang membenarkan akan hal tersebut. Sebuah musibah yang terjadi di tengah-tengah umat saat ini, yaitu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebuah ibadah. Bahkan ketika kita menelisik lebih dalam lagi bacaan-bacaan yang dilakukan pada ritual mereka, itu ada didapati bacaan-bacaan yang mengarah pada kesyirikan, waliyadzubillah. Perbuatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana klaim mereka. Bahkan itu adalah dalil akan kebencian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena siapa yang benar kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mengikuti. Ia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan menyelisihinya. Ia tidak akan membuat perkara-perkara agama yang baru dalam agama ini. Maka hal tersebut menunjukkan sebaliknya, bukan menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hal itu menunjukkan kebencian
kepada Rasulullah, karena mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu, kemudian ia melakukan itu dengan lancang, terus menganggap itu hal yang baik. Tidak. Di antara ucapan indah yang diucapkan oleh seorang penyair, ia berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau saja kecintaanmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, jujur, la ta'tahu, sungguh engkau pasti akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Demikianlah keadaannya. Sesungguhnya orang yang muhib, orang yang mencintai itu akan muti'u liman yuhib, akan taat kepada orang yang ia cintai, akan taat kepada orang yang ia cintai. Dan juga di antara hal yang juga tak kalah pentingnya dalam menyebutkan faidah-faidah dalam hadis ini adalah apa yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya ia berkata bahwa man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam syariat ini, dalam Islam, suatu perkara baru yang tidak ada sebelumnya, faqad za'ama, sungguh ia telah menyangka atau sama saja ia telah menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana, telah berbuat khianat. Betapa indah ucapan Imam Malik tersebut. Kenapa beliau berkata demikian? Hal tersebut tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan seterusnya. Kata beliau, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Pada apa yang hari itu, pada saat disempurnakannya agama ini, pada saat turunnya ayat tersebut, bukan termasuk agama, maka hari ini pun hal tersebut tidak akan menjadi agama. Maksudnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditambah-tambah dalam agama ini. Tidak ada lagi hal yang perlu ditambah dalam agama ini. Bahkan sebenarnya kalau kita mau mengamalkan seluruh sunnah yang ada, seluruh yang diajarkan dari kita bangun tidur atau sebelum tidur hingga tidur kembali, maka tentu ada saja amalan yang luput dari kita. Lalu bagaimana mungkin kita mau mengada-adakan agama, mengada-adakan ibadah yang baru? Wal iyadu billah. Itu adalah riwayat yang pertama yang disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Pada riwayat yang pertama, yaitu ia mengadakan sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang kedua ini, lafaz dari Imam Muslim, ia tidak mengada-adakan, tetapi ia mengikuti orang yang mengada-adakan perkara tersebut. Mereka mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengamalkan, maka ia juga termasuk dari orang yang mengamalkan bid'ah. Ia termasuk dari ahli bid'ah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, "Faman amila bil bid'ah fahuwa mubtadi'un wa illam yuhditha." Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah bid'ah, maka ia adalah mubtadi', ia adalah ahli bid'ah juga, walaupun bukan dia yang mengada-adakannya, walaupun bukan ia yang memulainya. Cukup ia amalkan saja, ia termasuk dari ahli bid'ah. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itulah dalil yang dipakai, dan ini adalah faedah yang sangat besar. Sebab jangan sampai dikatakan
bahwasanya ahli bid'ah itu adalah hanya orang yang mengada-adakan perkara baru. Mereka yang mengadakan, bukan mereka yang mengamalkan. Tidak. Datangnya lafaz lain dari Imam Muslim ini menunjukkan bahwa mereka yang mengadakan dan mereka yang mengamalkan sama saja. Sama saja. Mereka tetap dianggap sebagai ahlu bid'ah. Walaupun mereka tidak mengadakan tersebut, ia tetap menjadi ahlu bid'ah. Ia tetap dikatakan ahlu bid'ah sampai ia bertobat dan meninggalkan amalan tersebut. Amalan tersebut. Dan walaupun mereka berkata sesungguhnya yang akan ditanyai adalah hanya orang yang, maksudnya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang yang mengada-adakan, yang membuat pertama kali perbuatan bid'ah tersebut. Maka kita katakan padanya bahwasanya yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membuat pertama kali dan orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari agama kita ini. Dan engkau, wahai orang yang berkata, yang hanya akan ditanyai adalah orang yang membuat saja, bukan orang yang mengamalkan. Ia juga dilarang dari perbuatan bid'ah. Ia juga dilarang dari perbuatan bid'ah. Dan juga ia mengetahui bahwasanya mereka yang mengada-adakan perkara baru juga dilarang dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut. Bahwasanya amalan bid'ah, amalan yang diada-adakan dalam agama ini adalah amalan yang tertolak atau perbuatan yang tertolak, walaupun ia tidak mengadakan hal tersebut. Jadi yang mengadakan dan yang mengamalkan itu sama saja. Maka hadis yang ke-5 ini adalah hadis yang sangat agung, sangat besar faedahnya dalam dua riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang jadi kesimpulan besar adalah siapa yang membuat perkara baru, yang mengada-adakan, dan siapa yang mengamalkan itu sama saja. Semuanya tertolak, semuanya tertolak. Dan hadis ini juga sebagaimana yang sudah kita sebutkan adalah hadis pelengkap yang menjadi syarat kedua dari diterimanya sebuah amalan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya amalan diterima dengan dua syarat, al-ikhlas lillahi azza wa jal dan al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-ikhlas sudah ditunjukkan pada hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hingga akhir hadis. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis yang barusan kita baca. Alhamdulillah telah selesai apa yang hendak kami sampaikan, walaupun ringkas, namun insyaallah hal itu sudah mencukupi. Hal itu sudah mencukupi untuk memahami hadis yang ada di hadapan kita ini, bahwasanya ini adalah sebuah hadis yang sangat penting, yang patut kita hadapkan yang patut kita hadirkan di hadapan kita di setiap saat, agar kita tidak menjadi lancang atau kita tidak mudah menerima sebuah arahan atau sebuah tuntunan-tuntunan yang tidak berdasar. Harus kita hadirkan hal ini, dan bahwasanya segala apa yang
diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik dan segala apa yang tidak dituntunkan olehnya, yang tidak ada atau tidak datang perintahnya, maka itu adalah tertolak. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita baca hadis selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.